Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Untuk pagi hari ini saya akan membahas terkait masalah nilai sosial yang masuk ke dalam materi di mata kuliah dinamika sosial. Oke, baik, saya langsung saja. Apa sih nilai sosial tersebut? Nilai sosial merupakan segala sesuatu yang berharga yang berhubungan dengan hubungan antar manusia yang menekankan pada segi kemanusiaan yang luhur serta menunjukkan perilaku dasarnya rela berkorban. Nilai sosial itu muncul dari individu yang dimiliki oleh seseorang. Ya bisa melalui pergaulan, bisa melalui interaksi antara orang tua dan anak gitu kan, ataupun interaksi antara lingkungan gitu kan. Dan nilai sosial pun juga banyak disetujui banyak disetujui oleh masyarakat sekitar dan berlaku juga di lingkungan masyarakat. Dalam hal eh, membedakan nilai sosial itu dibagi menjadi dua, yaitu nilai sosial substantif yang merupakan keyakinan yang telah dipegang oleh seseorang dan umumnya hasil belajar, bukan sekedar menanamkan atau menyampaikan informasi semata. Setiap orang memiliki keyakinan atau pendapat yang berbeda-beda sesuai dengan keyakinan tentang suatu hal. Contoh misalnya nilai-nilai sosial yang ada di dalam keluarga ya, Bapak Ibu, contoh misalnya terkait tata krama ataupun sopan santun, mungkin itu kan sudah disampaikan oleh orang tua kepada anak gitu loh kan, ataupun ya dari orang yang lebih dewasa kepada orang yang lebih muda, ataupun juga bisa menggunakan contohnya misalnya juga penggunaan bahasa yang lebih halus, bahasa yang lebih sopan ketika berkomunikasi antara yang muda ke yang dewasa. Terus yang kedua, nilai prosedural. Nilai prosedural merupakan nilai-nilai yang perlu diajarkan untuk menghadapi keberagaman individu agar terhindar dari hal yang membahayakan dan menyimpang. Dan nilai ini pun juga dianggap benar oleh kebanyakan orang. Contoh misalnya nilai-nilai yang diajarkan kepada masyarakat itu adalah contoh misalnya nilai-nilai toleransi, terus nilai-nilai gotong royong, kejujuran dari seseorang itu, ataupun bisa juga kayak menghormati perbedaan pendapat antar orang dalam sebuah diskusi ataupun dalam musyawarah. Terus perubahan dalam nilai sosial. King Lis Davis dalam Suryani menyatakan perubahan sosial itu merupakan perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Contoh misalnya timbulnya organisasi buruh dalam masyarakat kapitalis saat ini yang menyebabkan perubahan-perubahan dalam hubungan antara buruh dengan pengusaha ataupun majikan, yang kemudian menyebabkan perubahan-perubahan dalam sosial ekonomi dan politik. Terus Selo Sumarjan juga sama dalam Suryani tahun 2019 menyatakan perubahan sosial merupakan segala perubahan pada lembaga pemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap, pola-pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Perubahan-perubahan mana kemudian mempengaruhi segi-segi lain dari struktur masyarakat yang bersangkutan. Dampak dari perubahan nilai sosial yang ditimbulkan di masyarakat itu ya bisa berupa contoh misalnya perilaku masyarakat. Nah, perilaku masyarakat ataupun struktur ataupun kestrataan masyarakat gitu loh kan, itu juga akan mempengaruhi juga. Dan terjadi perubahan sikap ataupun tingkah laku yang terjadi dalam masyarakat. Apalagi pada saat ini kita sudah banyak mendapatkan budaya asing yang masuk ke yang sudah masuk ke negara kita, sehingga cepat ataupun lambat nantinya
nilai sosial yang ada di masyarakat kita itu akan terjadi perubahan. Apakah itu perubahannya ke yang lebih baik ataupun ke yang lebih buruk. Terus contoh nilai sosial di dalam masyarakat. Jadi menurut Profesor Dr. Notonegoro, nilai sosial itu dibagi menjadi 3 macam, yaitu nilai material, nilai vital, dan nilai kerohanian. Nilai material merupakan, sebentar ya. Oke. Nilai material merupakan segala sesuatu yang berguna bagi unsur fisik manusia. Contoh misalnya kayak makanan atau nilai material adalah segala sesuatu yang berguna bagi unsur fisik manusia. Contoh misalnya kayak pakaian, minuman, ataupun ya yang melekat lah pada diri manusia itu sendiri gitu loh kan. Terus yang kedua nilai vital. Nilai vital merupakan segala sesuatu yang berguna bagi manusia dalam melaksanakan aktivitasnya. Contoh misalnya seorang supir itu pasti akan membutuhkan kendaraan untuk mencari nafkah. Dan komputer pun juga bisa dipakai untuk penulis-penulis ya. Terus yang ketiga terkait masalah nilai kerohanian adalah segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Nah, nilai kerohanian itu seperti apa gitu loh kan? Itu yang muncul di dalam diri kita masing-masing. Contoh misalnya kayak nilai keindahan ataupun nilai religi ya. Nilai religi yang ada di dalam diri kita pun juga itu masuk ke dalam nilai kerohanian. Sementara itu aja dari saya Bapak Ibu. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata. Mungkin nanti kita bisa diskusi di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.